Aloha semuanya, kembali lagi di channel Teonime. Setelah Satoshi, Iris, dan Den melakukan perjalanan yang panjang menuju kota Shippo, akhirnya mereka sampai di sana dan bertemu langsung dengan pemimpin gym Shippo di sebuah museum yang sekaligus menjadi gym di kota itu. Tapi mereka harus menangani masalah di museum itu sebelum melakukan pertarungan. Jadi bagaimanakah hasil pertarungan Satoshi di gym Shippo? Langsung saja kita ke pembahasan Pokemon Beast Wishes Part 8. Setelah berhasil menangani masalah misterius di museum, Satoshi yang tidak sabar untuk melakukan pertarungan diajak ke suatu tempat di museum itu di mana pengunjung biasa tidak diperbolehkan masuk ke tempat itu. Di sana terdapat banyak buku dan makalah penelitian yang sangat berharga. Tempat itu juga merupakan perpustakaan dengan buku terlengkap yang ada di daerah Isu. Den pun sampai takjub melihat kelengkapan buku yang ada di sana. Lalu Aloe mengajak Satoshi untuk membaca dan mengatakan dalam pertarungan Pokemon pengetahuan menjadi yang nomor satu. Satoshi menjadi sedikit bingung karenanya. Lalu Aloe menyarankan buku yang harus dibaca Satoshi. Demi pertarungannya itu, Satoshi dengan terpaksa mengikuti keinginan Aloe. Di saat ia mengambil buku itu, tiba-tiba rak buku di depannya bergerak dan di balik rak buku itu ada jalan rahasia untuk menuju ke tempat pertarungan. Ternyata Aloe cuma menguji kesungguhan Satoshi untuk melakukan pertarungan. Satoshi pun menjadi lebih semangat lagi. Lalu mereka pergi ke tempat pertarungan yang ada di bawah tanah. Sebelum melakukan pertarungan, Aloe memperlihatkan Pokemon yang akan menjadi lawan Satoshi, yaitu Miruhawk dan Pokemon Yorteri yang sangat ramah. Dalam pertarungan itu, mereka akan menggunakan dua Pokemon dan bisa mengganti-ganti kedua Pokemon itu dalam pertarungan. Aloe pun memulainya dengan menggunakan Yorteri. Yorteri yang awalnya sangat ramah, tiba-tiba menjadi galak di saat melakukan pertarungan. Satoshi pun mengeluarkan Pokemon Pokabu yang akan melawan Yorteri. Di saat Pokabu mau memulai serangannya, Yorteri mengeluarkan jurus yang bernama Roar. Serangan itu membuat Pokemon Satoshi berganti dan keluar Mijumaru. Aloe pun lalu juga mengganti Pokemonnya menggunakan Miruhawk. Di saat Satoshi mau mengembalikan Mijumaru, Miruhawk mengeluarkan jurus Main Look yang bisa menghalangi lawan untuk kabur. Hal itu membuat strategi Satoshi menjadi kacau. Dengan terpaksa, Satoshi menggunakan Mijumaru tanpa rencana. Tapi Mijumaru juga kelihatan bad mood untuk melakukan pertempuran. Serangan yang dilancarkan Miruhawk yang mengenainya itu membuat Mijumaru kesal dan menambah semangat Mijumaru. Mijumaru pun mampu menangkis serangan Thunderbolt milik Miruhawk menggunakan cangkang kerangnya. Di saat Mijumaru menyerang, Miruhawk menangkis serangan Mijumaru yang membuat cangkang kerangnya terlempar dan Mijumaru pun tidak bisa menahan Thunderbolt Miruhawk sehingga Mijumaru kalah. Dengan begitu, sekarang Pokabu menjadi harapan kemenangan Satoshi. Aloe menarik kembali Miruhawk menggantikannya dengan Yorteri. Tanpa diduga, tackle-nya dapat dihindari dengan mudah. Serangan andalan Pokabu pun juga bisa ditangkis dan akhirnya Pokabu dikalahkan yang artinya Aloe memenangkan pertarungan itu. Pokabu pun merasa sangat sedih dengan kekalahan itu. Tak lupa juga Satoshi berterima kasih kepada Aloe telah mau bertarung melawannya dan mengatakan akan kembali menantang Aloe. Saat berada di Pokemon Center, Satoshi masih kecewa dengan hasil pertempurannya melawan Aloe. Namun ia tidak mau menyerah begitu saja. Mijumaru dan Pokabu yang telah selesai dirawat juga sangat bersemangat. Kemudian suster di sana menyarankan Satoshi untuk melakukan latihan di klub pertarungan Pokemon. Saat malam tiba, tim Rocket melancarkan aksinya untuk mencuri batu meteor yang berada di museum. Dengan keahliannya, tim Rocket mampu mencurinya dalam waktu yang sangat singkat.
Keesokannya, Satoshi pun pergi ke klub pertarungan untuk melakukan latihan. Sebelum memulai latihan, Satoshi menceritakan kekalahannya di gym Shippo. Pemimpin klub pun bersedia melatih Satoshi. Pemimpin klub kemudian mengajak Satoshi ke ruangan tempat ia akan berlatih. Pertama, pemimpin klub akan melatih Pokabu. Tak cuma Pokabu, Satoshi juga diharuskan berlatih bersama Pokabu agar Satoshi bisa berpikir cepat dalam membuat strategi saat dalam pertempuran. Untuk latihan pertama, Satoshi dan Pokabu berlatih di atas treadmill dengan kecepatan yang diatur pemimpin klub. Untuk langkah berikutnya, pemimpin klub mengeluarkan alat tembak bola yang bertujuan untuk melatih refleks Pokabu menghindari serangan-serangan musuh. Walaupun wajah Satoshi sempat terkena tembakan bola itu, Satoshi tidak menyerah demi bisa mengalahkan Aloe. Setelah mulai terbiasa, pemimpin gym kembali menaikkan level latihannya dengan menambah meriam bola dari belakang. Setelah terasa cukup, kini giliran Mijumaru untuk dilatih di sebuah kolam arus. Saat Mijumaru dikeluarkan, Mijumaru malah berenang santai di kolam itu. Pokabu yang telah selesai berlatih diberi makanan untuk mengisi energi oleh Den. Tapi Kibago yang tadinya ada di sana malah tiba-tiba menghilang. Ternyata Kibago pergi ke tempat Satoshi dan Mijumaru berlatih dan malah mengotak-atik mesin kontrol latihannya. Mijumaru dan Satoshi yang sedang berlatih malah digulung oleh ombak besar ulah dari Kibago. Pikachu pun sampai memarahi Kibago karena ulahnya itu. Untungnya Satoshi dan Mijumaru tidak apa-apa dan kembali melanjutkan latihannya. Pada latihan itu, Mijumaru berhasil menggunakan jurus Aqua Jet walaupun belum sempurna. Latihan Pokabu juga berhasil menambah kekuatan dan kelincahannya. Dengan begitu, Pokabu dan Mijumaru telah siap untuk kembali menantang Aloe. Keesokan harinya, Satoshi pergi ke gym Shippo dengan misi wajib menang. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Satoshi dengan sangat percaya diri mampu mengalahkan Aloe. Aloe juga ternyata tidak sabar menunggu pertarungan kembali melawan Satoshi. Kali ini Aloe menggunakan Pokemon Miruhawk dan Herderie yang merupakan Pokemon evolusi dari Yorteri. Seperti biasa, Satoshi yang melihat Pokemon kuat lebih bersemangat lagi untuk melakukan pertarungan. Untuk melawan Herderie, Satoshi mempercayakannya ke Pokabu dan pertarungan pun dimulai. Sama seperti Yorteri, Herderie mampu mengeluarkan jurus yang mampu membuat Pokemon lawan bertukar. Tak seperti pertempuran pertama, kini Mijumaru lebih siap melakukan pertempuran. Serangan pertama Mijumaru pun mampu mengenai Miruhawk. Lalu Mijumaru mencoba jurus Aqua Jet yang baru dipelajarinya. Karena belum sempurna, serangannya pun tidak tepat sasaran. Dengan serangan yang dilancarkan Miruhawk membuat Mijumaru pusing dan bingung. Walaupun begitu, Mijumaru tetap berusaha menggunakan Aqua Jet-nya. Dengan menggunakan Thunderbolt, Miruhawk menyerang Mijumaru. Berkat serangan Miruhawk itu, serangan Mijumaru malah mengarah tepat ke Miruhawk. Serangan itu juga membuat keduanya tidak bisa bertarung lagi alias imbang. Dengan begitu, pertarungan selanjutnya dimulai, Pokabu melawan Herderie. Tanpa berlama-lama, Pokabu langsung mengeluarkan jurus apinya dan Herderie mampu menangkisnya. Lalu, Pokabu melanjutkannya dengan tackle yang berhasil mengenai Herderie. Herderie juga tidak tinggal diam dan menyerang Pokabu. Karena jarak serangan yang terlalu dekat, Pokabu tidak bisa menghindarinya. Tak diduga, serangan kedua yang dilancarkan Herderie sangat cepat dan kuat yang membuat Pokabu terdesak.
Walaupun begitu, Pokabu dengan semangat membara terus menghindar dan sekuat tenaga melakukan serangan yang membuat Herderie dan Pokabu terkapar di arena pertarungan. Tapi Pokabu kembali bisa berdiri sedangkan Miruhawk sudah tak berdaya lagi. Akhirnya Satoshi berhasil mengalahkan Aloe. Aloe juga mengapresiasi semangat pantang menyerah Satoshi dan cara bertarungnya yang unik. Berkat itu, Satoshi kini telah mengumpulkan 2 lencana gem. Setelahnya, Satoshi, Iris, dan Den kembali melakukan petualangan yang kali ini tujuannya adalah kota Hyun.